yang sudah lumayan lah, tajwidnya udah lumayan, meskipun nggak bagus sekali. Sisanya acak-acakan semua. Bahkan ada beberapa orang yang saya suruh bawa Iqra pada pertemuan berikutnya. Karena apa? Nggak bisa ngaji. Itu anak kuliah. Kuliahnya di IAIN ketika itu. Sedih saya, sedih luar biasa. Bahwa dia kuliahnya di umum, mungkin ini memang mungkin dari kecil memang nggak diarahkan ke agama. Kuliahnya dia sedih luar biasa. Gimana tidak sedih? Ini mahasiswa 4 tahun lagi, 5 tahun lagi lulus. Nanti jadi guru. Bayangkanlah kalau ibu-ibunya anak SD begini, gurunya nggak bisa ngaji Quran, terus kira-kira anaknya mau jadi apa? Ya, makanya luar biasa harus diperhatikan. Ibu-ibu yang anak kita jangan sampai sudah besar nggak bisa ngaji. Jangan terima mantu kecuali tes dulu ngajinya. Ya, itu udah bilang tuh mantu saya ganteng, bawa mobil pas datang lamaran, padahal mobil mewah, pinjam. Ya, coba dilihat dulu. Ini anaknya apa? Ini apa nama teman saya mau misalnya mau dikenalkan. Lihat dulu bisa ngaji, bisa sholat apa? Ini kadang-kadang ada orang sholatnya juga masih acak-acak. Sebagian kita kadang-kadang yang sudah apa namanya sudah besar, yang sudah kadang-kadang pengajian, sholatnya masih ada yang salah. Saya kasih contoh ibu ini, sering saya kasih contohkan kepada banyak orang. Ada orang kalau sholat, ya mulut ini terus, ada nggak begitu? Bacanya dalam hati, sholat tapi bacaannya Fatihahnya dalam hati, surat pendeknya dalam hati, semuanya dalam hati. Ibadahnya yang begitu. Yang seperti itu sholatnya gimana? Para ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Bukan cuma dalam adab kita, ini kan adabnya Syafi'iyah di Indonesia. Ulama yang lainnya dari 4 mazhab sepakat kalau sholat tidak boleh bacaannya dibaca dalam hati, harus dikeluarkan di mulutnya. Ya, suaranya yang liur, yang pelan, kedengaran komunikasi. Jadi apa? Kalau baca dalam hati boleh. Antara kita yang belum belajar, yang nggak tahu, hanya sholatnya masih begitu saja. Ya, memang tentu itu bagus daripada sholat sama sekali lebih bagus. Tapi kan jangan sampai merasa nanti hari kiamat, loh kok catatan sholatnya jelek ya Allah, perasaan saya itu sholat terus. Ternyata sholatnya nggak sesuai ilmu sholat. Sholatnya asal-asalan, nggak mau ngaji. Banyak di antara kita ngaji sholatnya itu hasil dulu dia ngaji masih TK kecil begini. Di sekolah kan dari ngaji dia baca ayatnya, dia jadi doa kita dilakukan ini. Anak kecil memang sedikit. Ini kadang-kadang habis belajar TPA begitu, tidak pernah belajar sholat lagi. SMP-nya masuk di sekolah umum, gak ada pelajaran tentang ibadah. SMA juga begitu, kuliahnya juga begitu. Akhirnya gak pernah belajar lagi, gak pernah ngaji lagi tentang sholat. Sampai tua, sholatnya pakai ilmu TK, gak pernah diupdate. Ibu aja kalau punya HP, dia berapa bulan kan tidak diupdate. Ya, program baru. Ya bahkan yang rezekinya banyak, setahun sekali, 2 tahun sekali HP-nya ganti. Nah ini ada orang dari umur SD 7 tahun, gak pernah maju nanti 50 tahun, 60 tahun habis pensiun, baru dia ngaji lagi. Ya Allah, sholatnya selama ini banyak salah. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kalau ada pengajian di dekat tempat kita, ayo datang ngaji. Ada yang nggak tahu kita tanya. Ya, itu sholat. Wudhu kadang-kadang juga ada yang salah. Ibu-ibu saya kasih contoh kesalahan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu banyak kan ibu-ibu yang di sini nih apa rambutnya yang sebelah sini bu. Ini kan ada yang dipelihara panjang begini bu ya, panjang begini. Kalau laki-laki kan sering digunting ini. Antara di atas godek ini kalau laki-laki sampai kepada rambut. Ini rambut ini
ini bagian dari wajah. Jadi kalau wudhu ini harus dibasuh air. Banyak di antara kita karena nggak tahu, ini kadang-kadang panjatkan begini. Pas wudhu ini ditarik ke belakang begini. Ada nggak begitu? Ada. Itu nggak boleh. Ini bagian dari wajah. Jadi kalau wudhu habis basuh wajah, ini seperti kalau laki-laki jenggotnya, ambil air diasuh ya, dibakar, itu bagian dari wajah. Ya, nah itu kadang-kadang ditarik ke belakang karena wudhunya nggak sempurna. Wudhunya nggak sempurna, jadi harus itu. Dan seperti contoh yang saya sebutkan di awal, kalau pakai make up dibersihkan dulu, ya, pakai ini tadi, kanopi tadi dilepas dulu, ya. Ada sekarang zaman ini menanam bulu mata, itu juga nggak boleh. Kalau kita tanam bulu mata gitu masih boleh lah. Tapi ketika bulu dicabut, kenapa? Bulu mata yang palsu itu kalau ditempel ke kulit, Anda menutupi sebagian kulit begini. Nah ini kalau sebagian kulit nggak kena air, wudhunya nggak sah.